Kiribati adalah sebuah negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik yang terdiri dari atol-atol dan pulau karang yang membentang di garis khatulistiwa. Kehidupan sehari-hari masyarakat Kiribati sangat erat dengan laut, karena laut adalah sumber kehidupan utama mereka. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional dan petani kelapa, dengan hasil utama berupa ikan, kopra, daging kelapa kering, serta produk kelautan lainnya. Rumah tradisional masyarakat Kiribati disebut maneaba, sebuah bangunan besar berbentuk rumah panggung beratap daun pandan atau kelapa. Maneaba bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Di dalam maneaba, warga berkumpul untuk bermusyawarah, merayakan upacara adat, maupun menyelesaikan masalah bersama. Budaya masyarakat Kiribati sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Mereka menjunjung tinggi nilai kebersamaan, solidaritas, dan rasa hormat kepada alam. Laut bukan hanya sumber makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang dipenuhi dengan mitos, lagu, dan cerita rakyat. Tari-tarian tradisional Kiribati, seperti Tebino atau Tekabae, mengekspresikan hubungan mereka dengan alam, laut, dan leluhur. Gerakan tari biasanya kaku namun penuh makna, sering menggambarkan gerakan burung laut atau ombak samudra. Adat istiadat masyarakat Kiribati juga erat kaitannya dengan siklus kehidupan. Misalnya, pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga ikatan antar keluarga besar. Dalam prosesi pernikahan, pihak laki-laki memberikan hadiah berupa makanan, anyaman daun pandan, atau hasil laut kepada pihak perempuan sebagai simbol tanggung jawab dan kerja keras. Tradisi lisan juga sangat kuat di Kiribati. Cerita rakyat, legenda tentang laut, dan kisah leluhur diceritakan dari generasi ke generasi. Hal ini menjaga identitas budaya mereka tetap hidup meskipun pengaruh modernisasi semakin kuat. Selain itu, masyarakat Kiribati memiliki keahlian luar biasa dalam navigasi tradisional, menggunakan bintang, arus laut, dan angin untuk berlayar antar pulau tanpa bantuan alat modern. Meskipun Kiribati menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim dan naiknya permukaan laut yang mengancam keberadaan pulau-pulaunya, masyarakat tetap berpegang pada nilai budaya dan tradisi. Bagi mereka, budaya adalah benteng identitas yang harus dijaga, agar generasi mendatang tetap memiliki akar kuat meski berada di tengah arus globalisasi. Selain keindahan lautnya yang memikat, Kiribati juga menyimpan kekayaan sejarah alam yang bisa ditemukan di museum-museum kecil yang ada di sana. Meski tidak sebesar koleksi di negara maju, Museum Kiribati memiliki berbagai fosil yang unik, aneh, lucu, menarik, dan luar biasa, yang menggambarkan perjalanan panjang kehidupan di pulau-pulau Samudera Pasifik. Beberapa fosil kerang raksasa misalnya, menjadi daya tarik utama. Ukurannya tidak biasa, ada yang bahkan sebesar tempurung kelapa, dengan bentuk berlekuk-lekuk seolah tersenyum. Pengunjung sering menyebutnya, kerang tertawa, karena bentuknya yang lucu dan menggemaskan. Ada pula fosil ikan purba yang ditemukan di dasar laguna. Bentuknya panjang dengan rahang besar, gigi tajam, dan tubuh pipi, terlihat menyeramkan namun juga menarik karena bentuknya tidak lagi ditemukan di Laut Kiribati masa kini. Fosil ini menjadi bukti bahwa perairan Kiribati pernah dihuni oleh predator laut yang tangguh jutaan tahun lalu. Tidak kalah unik, terdapat fosil terumbu karang kuno yang menyerupai pola jaring atau anyaman tikar tradisional masyarakat Kiribati. Fosil ini sering membuat kagum karena seolah-olah alam sendiri meniru motif budaya manusia, padahal terbentuk secara alami selama ribuan tahun. Beberapa fosil kecil berbentuk spiral aneh, seperti gulungan rambut atau cacing yang membatu, juga menjadi perhatian. Bentuknya yang unik sering membuat anak-anak tertawa karena terlihat seperti permen pusaran batu. Ada pula fosil daun palem yang tertanam pada lapisan batu karang, yang menjadi bukti bahwa ekosistem Kiribati purba pernah jauh lebih hijau dan rimbun dibandingkan sekarang. Yang paling luar biasa, museum menyimpan fosil tulang burung laut purba yang diyakini sebagai nenek moyang burung frigate modern. Sayapnya panjang, tulangnya ringan, dan bentuk paruhnya unik. Fosil ini menjadi simbol penting, mengingat burung laut sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kiribati sebagai penunjuk arah dalam pelayaran tradisional. Semua koleksi ini bukan sekadar benda mati, melainkan saksi bisu perjalanan alam Kiribati. Fosil-fosil tersebut mengajarkan bahwa pulau-pulau kecil di tengah Samudera Pasifik ini menyimpan sejarah geologi dan biologi yang sangat kaya, aneh, lucu, sekaligus menakjubkan. Meskipun Kiribati hari ini dikenal sebagai sebuah negara kepulauan kecil yang tersebar di Samudra Pasifik,
jauh sebelum masa kolonial, masyarakatnya telah memiliki sistem kepemimpinan tradisional yang berbentuk semacam kerajaan kecil atau pemerintahan adat. Setiap pulau atau kelompok pulau biasanya dipimpin oleh seorang unimane, tetua adat, yang berperan sebagai pengatur hukum, penjaga tradisi, dan pemimpin spiritual. Walaupun tidak sepenuhnya menyerupai kerajaan besar seperti di Asia atau Eropa, struktur sosial Kiribati syarat dengan kewibawaan dan aura mistis yang diwariskan turun-temurun. Dalam tradisi lisan Kiribati, ada kisah tentang penguasa kuno yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Mereka disebut mampu memerintah bukan hanya dengan kebijaksanaan, tetapi juga dengan bantuan roh leluhur dan dewa-dewa laut. Beberapa legenda menyebutkan adanya Raja Laut yang menjaga jalur perairan, melindungi nelayan, sekaligus menghukum mereka yang melanggar tabu. Masyarakat Kiribati percaya bahwa dunia yang tampak hanyalah sebagian kecil dari realitas. Di sekitar mereka ada dunia roh, yang mendiami laut, pohon kelapa, dan bahkan rumah-rumah orang. Beberapa roh dianggap baik dan melindungi manusia, sementara yang lain bisa membawa penyakit atau kemalangan. Oleh karena itu, ritual dan doa selalu dilakukan sebelum melaut, membangun rumah, atau mengadakan pesta adat. Para tetua dan dukun tradisional, sering disebut Taarere, memiliki peran penting dalam menghubungkan manusia dengan dunia gaib. Mereka dipercaya mampu berkomunikasi dengan roh leluhur, menafsirkan mimpi, hingga menyembuhkan penyakit dengan ramuan alami bercampur mantra sakral. Salah satu legenda paling terkenal adalah kisah tentang Naareau, dewa pencipta dalam mitologi Kiribati. Naareau diyakini menciptakan langit, bumi, dan lautan, sekaligus memberi aturan hidup bagi manusia. Ada pula kisah tentang Nareau Temoa Nibai, tokoh yang dianggap sebagai pembawa cahaya dan pengetahuan bagi umat manusia. Selain itu, legenda rakyat Kiribati sering dipenuhi dengan cerita tentang pahlawan laut, yang berlayar menantang badai raksasa, bertemu makhluk gaib seperti hiu penjaga pulau, atau bertarung dengan roh laut yang menuntut korban. Cerita-cerita ini bukan hanya dongeng, melainkan juga sarana pendidikan moral, mengajarkan keberanian, kesetiaan pada adat, serta penghormatan terhadap alam. Meskipun modernisasi terus berjalan, legenda dan mistik Kiribati masih hidup dalam keseharian masyarakat. Upacara tradisional, tarian perang, dan nyanyian sakral kerap dipentaskan untuk menjaga hubungan dengan leluhur. Kisah-kisah kuno tentang kerajaan adat dan makhluk gaib tetap diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi pengikat identitas dan kebanggaan rakyat Kiribati. Kiribati adalah sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Pasifik, terdiri dari atol-atol dan pulau karang yang membentang luas. Kehidupan sehari-hari masyarakat Kiribati sangat erat kaitannya dengan laut. Laut menjadi sumber utama kehidupan mereka, baik untuk mencari ikan sebagai makanan pokok maupun sebagai jalur transportasi antar pulau. Para laki-laki biasanya melaut dengan perahu tradisional yang disebut tewa, sementara perempuan mengurus rumah, anak-anak, dan membuat kerajinan tangan dari anyaman daun pandan atau kelapa. Masyarakat Kiribati hidup dalam komunitas kecil yang saling bergotong royong. Nilai kekeluargaan sangat dijunjung tinggi, dan setiap anggota masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup bersama. Rumah-rumah tradisional mereka, yang disebut maneaba, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat berkumpulnya masyarakat untuk membicarakan berbagai hal, mulai dari masalah adat, perayaan, hingga penyelesaian konflik. Dalam budaya Kiribati, adat istiadat diwariskan secara turun-temurun melalui cerita lisan, tarian, dan nyanyian. Salah satu tarian yang terkenal adalah Temowai, tarian perang yang menampilkan gerakan tangan kaku dan tegas, melambangkan keberanian sekaligus keindahan. Musik tradisional menggunakan irama tepukan tangan, nyanyian kelompok, serta alat musik sederhana yang terbuat dari bahan alam sekitar. Tradisi lain yang masih kuat adalah upacara adat yang berkaitan dengan siklus hidup manusia, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Misalnya, pernikahan di Kiribati biasanya melibatkan keluarga besar dan berlangsung dengan pesta makan bersama, diiringi tarian dan nyanyian sebagai bentuk sukacita. Selain itu, banyak ritual adat yang berkaitan dengan laut, karena masyarakat percaya laut adalah pemberi kehidupan sekaligus sesuatu yang harus dihormati. Budaya Kiribati juga tercermin dalam makanan tradisional mereka. Ikan, kelapa, dan taro menjadi bahan utama dalam hidangan sehari-hari. Masyarakat memiliki keterampilan khusus dalam mengolah makanan sederhana dengan cara tradisional, misalnya memanggang ikan di atas batu panas atau membungkusnya dengan daun kelapa. Meski modernisasi perlahan masuk,
masyarakat Kiribati tetap menjaga jati diri budaya mereka. Dalam menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim dan naiknya permukaan laut, adat istiadat dan tradisi masih menjadi kekuatan utama yang menyatukan masyarakat. Identitas mereka sebagai orang Kiribati tetap terjaga melalui rasa kebersamaan, penghormatan pada alam, dan kebanggaan pada budaya leluhur. Meskipun Kiribati lebih dikenal sebagai negara kepulauan kecil yang hidup selaras dengan laut, ternyata di beberapa museum dan pusat kebudayaan lokal tersimpan koleksi fosil yang unik, aneh, lucu, sekaligus luar biasa. Fosil-fosil ini bukan hanya menjadi bukti sejarah geologi dan kehidupan purba di kawasan Samudra Pasifik, tetapi juga menjadi saksi bisu bagaimana pulau-pulau karang ini terbentuk dan dihuni oleh berbagai makhluk hidup dari masa lampau. Di Museum Kiribati, pengunjung dapat melihat fosil-fosil laut yang menakjubkan, seperti kerang raksasa, karang purba yang membatu, hingga gigi hiu berukuran besar yang dipercaya berasal dari spesies hiu prasejarah. Bentuknya yang aneh, ada yang melingkar seperti spiral, ada yang bergigi tajam bagai pisau, seringkali membuat pengunjung takjub sekaligus geli, seolah fosil itu menyimpan cerita misterius dari dasar lautan. Selain itu, ada pula fosil-fosil kecil yang dianggap lucu dan menarik oleh masyarakat setempat. Misalnya, fosil siput laut berukuran mungil dengan cangkang yang berpola unik, atau tulang-tulang ikan yang membatu dengan bentuk menyerupai benda-benda sehari-hari. Beberapa anak-anak sekolah yang berkunjung ke museum sering tertawa kagum melihat fosil-fosil ini karena bentuknya yang mirip dengan mainan atau ukiran tradisional. Yang paling luar biasa adalah fosil-fosil yang diyakini memiliki kaitan dengan legenda rakyat Kiribati. Beberapa karang fosil, misalnya, dipercaya masyarakat sebagai jejak makhluk laut gaib yang melindungi pulau dari bencana. Ada juga fosil kerang raksasa yang dianggap sebagai pintu laut, simbol hubungan antara dunia manusia dan roh penjaga samudera. Fosil-fosil semacam ini bukan hanya dipajang sebagai koleksi ilmiah, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual. Melihat koleksi fosil di Kiribati tidak hanya mengajarkan pengunjung tentang sejarah alam, tetapi juga membuka wawasan mengenai bagaimana masyarakat setempat menafsirkan masa lalu dengan cara yang unik. Di balik bentuk yang aneh, lucu, dan menarik, setiap fosil menyimpan cerita tentang evolusi, mitos, dan jati diri bangsa kepulauan ini. Sejarah Kiribati tidak hanya tercatat dalam bentuk fakta, tetapi juga dalam kisah-kisah lisan yang diwariskan turun-temurun. Sebelum menjadi sebuah negara modern, masyarakat di kepulauan ini hidup dalam sistem kerajaan kecil yang dipimpin oleh para unimanit tetua adat dan kepala suku. Kekuasaan tidak hanya dilihat dari kekuatan fisik, tetapi juga dari kemampuan spiritual seorang pemimpin dalam menjaga keseimbangan antara manusia, laut, dan roh leluhur. Dalam cerita rakyat Kiribati, kerajaan kuno sering dikaitkan dengan sosok raja atau tetua yang memiliki kekuatan mistik. Mereka dipercaya dapat berkomunikasi dengan roh laut, mengendalikan angin, bahkan melindungi pulau dari serangan musuh dengan kekuatan gaib. Salah satu legenda terkenal menceritakan tentang seorang raja yang mampu memanggil hiu besar sebagai penjaga kerajaan, simbol keberanian sekaligus perlindungan dari ancaman luar. Masyarakat Kiribati juga memiliki berbagai mitos penciptaan. Salah satunya adalah legenda tentang Dewa Nareau, sang pencipta dunia. Dalam kisah tersebut, Nareau membentuk langit, bumi, dan laut, serta menempatkan manusia di pulau-pulau karang yang kini dikenal sebagai Kiribati. Dari kisah ini, lahirlah berbagai tradisi spiritual yang menekankan rasa hormat terhadap alam dan laut sebagai sumber kehidupan. Kekuatan gaib juga sering muncul dalam legenda para pejuang kuno. Konon, ada pahlawan-pahlawan yang bisa berjalan di atas ombak, menembus badai, atau menghilang dari pandangan musuh. Cerita-cerita ini bukan hanya dongeng, melainkan juga menjadi penguat semangat generasi muda agar berani menghadapi tantangan hidup. Legenda rakyat Kiribati juga banyak berbicara tentang roh leluhur. Orang-orang percaya bahwa arwah nenek moyang tetap menjaga keturunan mereka, baik di laut maupun di daratan. Upacara adat sering dilakukan untuk memohon perlindungan roh ini, terutama saat musim badai atau ketika para nelayan akan berangkat jauh ke laut. Yang tak kalah menarik adalah kisah mistik tentang pulau-pulau gaib. Beberapa cerita rakyat menyebut ada pulau misterius yang muncul dan menghilang di Cakrawala, hanya terlihat oleh orang-orang tertentu. Pulau ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh dan dewa laut. Kisah semacam ini masih sering diceritakan oleh para tetua di Maneaba, balai adat kepada generasi muda, menjaga agar identitas budaya Kiribati tetap hidup. Dengan perpaduan antara sejarah kerajaan kuno, kepercayaan mistik,
kekuatan gaib, dan legenda rakyat, masyarakat Kiribati membangun jati diri yang unik. Bagi mereka, dunia nyata dan dunia roh tidak terpisah, melainkan saling berhubungan dalam satu harmoni. Inilah yang menjadikan Kiribati tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga syarat dengan kisah spiritual yang menakjubkan.